Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan seri kuliah yang mengambil dari bukunya Pak Dr. Shafi'i Antonio. Ini seri ketiganya, dan akan disampaikan tentang kepemimpinan dalam bidang dakwahnya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui, dakwah yaitu kegiatan penyampaian wahyu dan ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi tugas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah atau sebagai Rasulullah. Sejarawan membagi periode dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua tahapan. Yang pertama adalah dakwah secara diam-diam atau sirriyah, dilakukan di lingkungan keluarganya sendiri dan sanak famili yang terdekat atau extended family. Dakwah ini berlangsung sekitar 3-4 tahun. Strategi dakwah seperti ini dilakukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat paham dengan karakter masyarakat Quraisy, yaitu mereka bersedia berperang dan mati untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Yang kedua, mereka akan menghukum atau menyerang orang-orang yang mencela keyakinan dan sembahan mereka. Karena itulah beliau memilih dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari ancaman dari bangsa Quraisy yang dapat menggagalkan misi dakwahnya. Kemudian yang kedua, dakwah secara terbuka atau jahriyah. Ketika di Mekah, dakwah secara terbuka ini belum menggembirakan hasilnya. Dakwah secara luas mulai dilakukan di periode Madinah, setelah kekuatan Muslim mulai disegani di Jazirah Arab, maka dakwah Islam semakin dapat diterima. Saudara sekalian, lebih rincinya tentang dakwah tertutup, ya. Orang yang pertama berhijrah adalah istrinya, yaitu Khadijah, dan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang waktu itu berusia 10 tahun. Bapak Ali, yaitu Abu Thalib, tidak mau beriman, tetapi dia berjanji akan melindungi Muhammad SAW sebagai keponakannya di dalam berdakwah. Dakwah selanjutnya dilakukan terhadap teman dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun kemudian dengan pengaruhnya yang kuat berhasil menarik beberapa orang teman dekatnya untuk memeluk Islam. Bangsa Quraisy waktu itu belum menunjukkan reaksi yang keras di 3 tahun pertama dakwah ini, karena mereka beranggapan ketika Muhammad sholat di Ka'bah adalah seperti ibadahnya orang Yahudi atau Nasrani. Jadi waktu itu orang Yahudi, orang Nasrani ataupun penyembah berhala banyak yang beribadah di Ka'bah, dan karena waktu itu tidak berpengaruh maka dibiarkan saja oleh orang-orang Quraisy. Nah, menurut mereka itu tidak mengganggu keyakinan mereka. Juga secara politis tidak mengancam
tatanan sosial masyarakat Mekah yang sudah mapan. Dakwah sir ini berhasil menarik belasan orang beriman, ya, untuk beriman. Ibadah mereka yang belasan orang itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dakwah terbuka. Pada tahun keempat nubuwah, Allah memerintahkan agar dakwah dilakukan secara terbuka. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Asy-Syu'ara, ya, surat ke-26 ayat 214 sampai 216, memulai menyuruh, ya, memulai dari keluarga yang terdekat atau extended family. Strategi ini dipilih karena dalam masyarakat Mekah jahiliyah hubungan kekerabatan melebihi ikatan-ikatan lainnya. Mereka tetap akan melindungi anggota sukunya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dakwah secara terbuka terhadap keluarga besar ini ternyata kurang mendapatkan respon yang positif. Bahkan Abu Lahab, ya, paman dan besan Nabi, menyatakan permusuhan terbuka terhadap dakwah Islam. Ia bahkan menghasut anggota keluarga lainnya untuk menghalangi dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir klan mereka, ya, suku mereka akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat Arab. Pada tahap berikutnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyeru penduduk Mekah secara terang-terangan untuk memeluk Islam. Ini dilakukan terhadap semua lapisan, dari mulai hamba sahaya sampai para pembesar Mekah. Saudara sekalian, bagaimana tanggapan terhadap dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggapan masyarakat Quraisy itu, ya, terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang langsung menyatakan beriman, disebut juga sebagai as-sabiqun al-awwalun atau kelompok muslim awal. Ini terdiri dari keluarga beliau, ya, teman dekat, kalangan budak dan sebagainya. Tentang hal ini misalkan disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina taba'uhum bi ihsanin ila akhir ayat. Kemudian kelompok yang kedua, mereka yang menolak ajaran Muhammad tetapi tidak melakukan kekerasan baik terhadap beliau maupun terhadap para pengikutnya. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai sikap permusuhan terhadap beliau dan para pengikutnya. Selain itu, mereka menghasut penduduk Mekah, bahkan menyerang dengan kekerasan. Salah satu tokohnya Abu Lahab, ya, yang kemudian kebenciannya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab surat ke-111 ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang keempat terdiri dari orang-orang yang bersikap abstain. Mereka bimbang karena di satu sisi percaya dengan track record Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya, jujur, tidak pernah berbohong. Tapi di sisi lain mereka khawatir dengan keselamatan diri dan keluarga dan kaumnya jika menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga khawatir dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah dan dimusuhi. Nah, selanjutnya dakwah dilakukan ke luar Mekah. Dakwah ke luar Mekah antara lain ke Taif. Nah, ini adalah daerah di sebelah selatan Mekah, ya. Dilakukan karena beratnya rintangan dakwah di Mekah dan berharap penduduk Taif menerima dakwahnya. Namun penduduk Taif menolaknya, mengusir bahkan menganiayanya. Kita tahu waktu itu Rasulullah sampai
pernah dilempari oleh penduduk Taif ya, dan berdarah, tetapi Rasulullah bukannya mengutuk mereka, tetapi mendoakan mereka supaya pada akhirnya keturunannya menjadi orang-orang yang beriman. Dan terbukti sekarang banyak ulama besar yang dilahirkan dari Taif. Kemudian selain ke Taif, beliau mendakwahi Banu Kinda di Arab Selatan, Banu Kalb di dekat Syria, Banu Hanifah di dekat Irak, dan Banu Amir di So'so'a. Sayangnya dakwah beliau kepada mereka belum disambut dengan baik. Bahkan ada yang menolak dengan cara yang buruk sekali. Kemudian beliau juga dalam berdakwah yaitu memanfaatkan musim haji. Karena Mekah dikenal sebagai pusat perdagangan dan pusat spiritualitas ya. Karena tadi terdapat Ka'bah. Nah, Ka'bah pada waktu itu menjadi tempat peribadatan penganut agama tauhid, yaitu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga di sekitaran Ka'bah itu terdapat banyak patung dan menjadi sembahan ke banyak kalangan. Karena Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia, maka musim haji itu menjadi momentum yang strategis digunakan beliau untuk mengajak manusia beriman kepadanya ya, dan kepada apa yang dibawanya. Kepada rombongan dari berbagai suku yang datang ke Mekah, beliau mengenalkan Islam. Namun sekian musim haji dilewati, tanggapannya tidak begitu menggembirakan. Nah, dalam hal ini beliau tidak putus asa, karena walaupun mereka menolak, tetapi syiar Islam telah disampaikan. Dan mereka pada akhirnya akan bercerita kepada masyarakatnya bahwa di Mekah sekarang ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Jadi ini adalah suatu suatu syiar secara tidak langsung, karena kemudian orang-orang menjadi penasaran dengan kemunculan Rasul baru itu. Saudara sekalian, ternyata berita kemunculan Rasul baru itu juga sampai ke kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani waktu itu berharap bahwa Nabi itu akan muncul dari kalangan mereka, bukan dari bangsa Quraisy. Di antara kelompok yang tertarik dengan kemunculan Rasul ini adalah beberapa orang penduduk Yasrib. Mereka itu merindukan pemimpin yang baru ya, yang bisa mendamaikan pertikaian tiada henti antara kabilah Aus dan Khazraj. Jadi di Yasrib yang kemudian namanya berubah menjadi Madinah, ada dua suku besar yang senantiasa bertikai untuk memperebutkan pengaruh. Nah, suku kabilah Aus dan Khazraj itu berharap ada seorang pemimpin yang bisa menengahi di antara mereka. Nah, kepada mereka Muhammad menyampaikan dakwahnya. Pada awalnya sih tidak menggembirakan respon mereka, tetapi ada juga yang bersimpati dan tertarik ya. Sehingga pada suatu musim haji ada 12 orang penduduk Yasrib yang berikrar atau berjanji di hadapan Muhammad SAW. Nah, isi janji itu yang kemudian dikenal sebagai ikrar Aqobah 1. Yang pertama, tidak menyekutukan Tuhan. Kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan menfitnah. Saudara sekalian, berbarengan dengan ikrar ini, Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Yasrib. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah pada awalnya pemuda flamboyan ya, dengan bajunya yang sangat bagus, parfumnya yang sangat harum, terkenal di antara gadis-gadis di Mekah. Tapi kemudian ketika beliau menyatakan memeluk Islam, maka berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat tawaduk terhadap agama. Nah, kemudian beliau mendapatkan kehormatan dari Rasulullah menjadi ambasador ya, mengajarkan Islam di Yasrib.
Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, terdapat 75 jamaah haji dari Yasrib yang berikrar. Nah, ini kemudian dikenal sebagai Ikrar Aqobah 2. Isi ikrar ini yaitu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelanya sebagaimana mereka membela keluarga dan harta mereka. Nah, tidak lama berselang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pengikutnya berhijrah ke Yasrib. Beliau pun menyusul setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, tahap berikutnya tentu saja dakwah di Madinah. Dakwah di Madinah ini ditujukan kepada penduduk Madinah yang belum beriman, juga kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian di antara mereka ada yang beriman, namun mayoritas Yahudi tetap menganut agamanya. Kemudian dakwah juga dilakukan kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Pada awalnya mereka juga sulit untuk diajak beriman, tetapi pada akhirnya muslimin itu menjadi kelompok yang mayoritas di Madinah dan memegang kekuasaan politik Madinah. Di periode Madinah ini Muhammad SAW juga mulai mengajarkan ritual-ritual ibadah ya, seperti sholat, puasa dan lain-lain, juga aturan-aturan sosial kemasyarakatan. Bagaimana diketahui di dalam Al-Quran itu ayat Madaniyah itu lebih banyak menceritakan tentang aturan-aturan sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang sifat-sifat kepemimpinan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat ini menjadi penting karena terutama bagi mahasiswa Fakultas Dakwah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Yang pertama, sifat dakwah, sifat kepemimpinan dakwah itu yaitu disiplin wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi atau menambah apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. Ia juga tidak menyembunyikan firman-firman Allah meskipun itu merupakan teguran kepadanya atau sesuatu yang mungkin saja menyulitkan posisinya sebagai manusia biasa di tengah umatnya. Beliau tidak berbicara kecuali sesuai dengan wahyu. Di dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat 3 sampai 4 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Qur'an menurut keinginannya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, saudara sekalian, beliau juga menyampaikan ayat yang merupakan kritik terhadap sikap beliau. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, yang kurang diperhatikan kehadirannya di majelis waktu itu karena beliau sedang menghadap delegasi para pemimpin Quraisy, maka turun surat Abasa ya, surat ke-80 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Dan Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Nah, ini suatu disiplin yang luar biasa ya, karena pada saat itu orang banyak ketika diminta laporan harta kekayaannya saja misalkan tidak terbuka, apalagi sesuatu yang sifatnya itu kritik terhadap dirinya. Ini sesuatu yang harus dicontoh oleh generasi muda dakwah. Beliau juga menyampaikan wahyu Allah tentang pernikahan kontroversial yang dilakukannya dengan Zainab bin Jahsy,
meskipun ini menyulitkan posisinya. Ya, lihat surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, menyulitkan posisinya itu terutama menghadapi tekanan kaum munafik yang selalu berusaha mencari celah untuk menjatuhkan wibawa beliau. Nah, pokoknya singkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang seorang pembawa wahyu yang mulia. Kemudian yang selanjutnya, sikap kepemimpinan dakwah dari Muhammad itu yaitu memberikan teladan. Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan teladan yang baik kepada umatnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik kepada umatnya, khususnya dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan melakukan code of conduct kehidupan sosial masyarakat. Di dalam mengerjakan sholat misalnya, beliau memberi contoh mengerjakan sholat yang benar. Seraya bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Sallu kama ro'aitumuni sholli. Sahih Al-Bukhari nomor 631. Kemudian di dalam ibadah haji, beliau juga memberikan contoh yang benar bagaimana cara berhaji itu. Karena waktu itu banyak penyimpangan dalam ibadah haji ya di dalam masyarakat jahiliyah itu. Seraya waktu itu beliau bersabda, "Ambillah dariku cara-cara melaksanakan haji." Sahih Muslim nomor 1297. Selanjutnya, sikap kepemimpinan dakwah yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Kita ketahui dakwah adalah proses mengkomunikasikan pesan-pesan ilahiyah. Nah, dalam hal ini memerlukan penguasaan terhadap teknik berkomunikasi yang efektif. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang komunikator yang efektif. Hal ini ditandai oleh dapat diserapnya ucapan, ya, qaulun, perbuatan, fi'lun, dan persetujuan wa taklirun. Ya. Beliau oleh para sahabat yang kemudian ditransmisikan secara turun-menurun. Ini yang kemudian kita kenal sebagai hadis dan sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa beliau itu singkat, yang mudah dimengerti, dan orang itu kemudian langsung paham. Yang selanjutnya, sikap kepemimpinan dakwah yang keempat yaitu dekat dengan umatnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyeru yang dekat dengan umatnya. Beliau sering mengunjungi sahabat-sahabatnya di rumah-rumah mereka. Beliau sering bermain dengan anak-anak mereka, menyeka kepala anak yatim, menghapus air mata fakir miskin, bahkan beliau menyuapi peminta-minta dan sebagainya. Beliau turun langsung melihat realitas kehidupan dan pengikutnya dan orang-orang yang belum beriman kepadanya. Ingat pernah beliau itu setiap hari ya menyuapi orang Yahudi, dan setelah disuapi orang Yahudi itu mencaci maki. Ingat ya pemuda, jangan terpengaruh oleh orang yang namanya Muhammad. Beliau itu orang yang menyesatkan. Tetapi beliau waktu itu diam saja. Nah, setelah beliau meninggal, ternyata perbuatan menyuapi si orang miskin itu dilanjutkan oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq ya. Nah, karena cara menyuapnya berbeda, orang itu kemudian berkata si Yahudi itu, "Kenapa kok beda ini cara menyuapinya? Siapa yang mana orang yang biasa menyuapi saya?" Maka orang Abu Bakar waktu itu mengatakan, "Yang menyuapimu itu telah meninggal." Nah, orang itu berkata, "Siapa yang menyuapi saya itu?" "Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka orang Yahudi itu terkejut sekali bahwa selama ini yang dia caci maki itu ternyata orang yang justru menyuapinya setiap hari, dan otomatis si orang Yahudi itu kemudian menjadi beriman. Itulah bagaimana kedekatan beliau bahkan dengan orang-orang yang belum beriman dengannya. Muhammad benar-benar seorang pemimpin keagamaan yang dekat dengan umatnya.
tidak hanya ceramah dari masjid ke masjid, tetapi menyentuh hati umatnya di tempat mereka berada. Yang selanjutnya kepemimpinan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengkaderan dan pendelegasian wewenang. Sabda Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu itu dari manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu itu melalui wafatnya para ulama. Sahih Bukhari nomor 100. Ini adalah isyarat beliau ya, tentang perlunya pengkaderan. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Muhammad adalah seorang nabi yang menciptakan ulama-ulama, dalam hal ini para sahabat, yang akan mewarisi ilmunya. Nah, ini petunjuk bahwa beliau melakukan pengkaderan. Beliau juga mendelegasikan wewenang kepada beberapa sahabat yang telah diberinya ilmu yang mencukupi untuk menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada mereka yang belum atau baru saja memeluk agama Islam. Sebagai contoh dari Mus'ab bin Umair, beliau utus ke Madinah untuk menyiarkan Islam di sana. Akhirnya, para utusan itu pun mengkader para penerusnya, sehingga ajaran Islam semakin luas syiarnya. Nah, dari pengkaderan itulah Islam memancar ke seluruh penjuru bumi, sampai ke Indonesia, sampai sekarang juga alhamdulillah kita menjadi pengikut beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sifat-sifat kepemimpinan ini setelah dipelajari, dipahami, kemudian kita bisa aplikasikan di dalam kegiatan dakwah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.